Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi untuk belajar matematika bersama-sama. Kali ini kita akan bahas mengenai statistika bagian 2.1 yang membahas mengenai ukuran pemusatan data. Apa sih ukuran pemusatan data itu? Ukuran pemusatan data adalah ukuran untuk gambaran data yang diambil dari sampel dan mewakili populasinya. Misalkan kumpulan data berikut adalah nilai uji kompetensi dasar dari 20 siswa kelas 12 MIPA. Diperoleh data seperti ini, masih belum urut ya datanya. Dari kumpulan data yang belum urut di atas itu, kita tidak mempunyai gambaran atau kesimpulan apa-apa tentang nilai-nilai yang terdapat dalam kumpulan data tersebut. Ada 3 nilai statistik yang dapat digunakan untuk memberikan gambaran tentang kumpulan data di atas, yaitu mean, median, dan modus. Oleh karena itu, mean, median, dan modus disebut sebagai ukuran pemusatan data atau ukuran tendensi sentral. Kali ini kita fokus membahas mengenai mean data tunggal. Mean itu sama dengan rata-rata, sama dengan rata, sama dengan rataan hitung, sama dengan juga rataan saja. Bentuk yang pertama yaitu yang tersaji sebagai data mentah. Mean atau dalam hal ini dinotasikan sebagai X, di atasnya ada garis, ya dibaca X bar. Adalah nilai rata-rata suatu data yang diperoleh dari jumlah semua nilai datum dibagi dengan banyaknya data. Rumusnya adalah, jadi kalau ada X1, X2, X3 sampai dengan Xn, maka untuk memperoleh rata-ratanya X barnya adalah sigma Xi dibagi N. Sigma Xi bisa dijabarkan menjadi X1, X2 ditambah X2 ditambah X3 ditambah sampai dengan ditambah Xn dibagi N. X bar itu adalah nilai rata-rata, sedangkan Xi adalah nilai data ke I ya. Kemudian N adalah banyaknya data. Contoh soal. Nilai rapot seorang siswa pada semester ganjil adalah sebagai berikut. Tentukan rata-rata nilai rapot tersebut. Nah, pembahasan nilai tersebut diperoleh seperti ini. 7 ini adalah nilai data yang ke-1 atau X1. Sedangkan 8 ini adalah nilai data yang kedua atau X2. Ini adalah nilai data yang ketiga atau X3. Ini X4. Ini X5. Nilai data kelima. Ini adalah nilai data yang keenam. Ini adalah nilai data yang ketujuh. Ini adalah nilai data yang ke-8, ini data yang ke-9, dan ini adalah nilai data yang ke-10. Jadi ini N-nya, banyaknya data adalah 10, atau disebut juga ukuran data ya. Dari rumus tadi, rumusnya seperti ini, nanti kita masukkan X1-nya diganti 7, X2-nya ini diganti 8, X3 diganti 8 juga, kemudian kita jumlahkan semuanya, dibagi banyaknya data adalah 10. Sehingga hasilnya adalah 74 dibagi 10 sama dengan 7,4. Bentuk yang kedua yaitu yang tersaji dalam tabel distribusi frekuensi. Rumusnya adalah X bar sama dengan sigma Fi kali Xi dibagi sigma Fi. Kalau nanti diganti dengan angka, berarti F1 kali X1 ditambah E2 kali X2 ditambah F3 kali X3 ditambah dan seterusnya sampai dengan Fn dikali Xn. Dibagi F1 ditambah F2 ditambah F3 ditambah dan seterusnya ditambah yang terakhir Fn. X barnya itu adalah nilai rata-rata atau rataan, Fi-nya adalah frekuensi nilai data ke I, dan Xi-nya adalah nilai data ke I. Contoh soal. Berikut ini adalah nilai portofolio keterampilan elektro siswa kelas 12 MIPA 1. Nah, di sini ya sudah diketahui frekuensinya. Jadi kalau kita lihat di sini nilai
82 itu diperoleh oleh 5 orang siswa. Nilai 84 diperoleh 7 orang siswa. Nilai 90 diperoleh oleh 4 orang siswa. Atau ada 4 orang yang peroleh nilai 90. Berapakah nilai rata-ratanya? Nah, data tadi kita pindahkan ke sini. Di sini tadi jumlah siswanya berapa? Nah, jumlah siswa atau sigma FI-nya nanti adalah kita jumlahkan semuanya ya. Ini adalah 34. Kemudian rumusnya bagaimana tadi? Rumusnya seperti ini. Sehingga kita untuk menuliskan di sini itu judulnya apa? Kolom ini, maka kita fokus ke rumusnya. Sigma FI sudah diketahui, ini nanti diganti 34. Jumlah siswa seluruhnya ya artinya. Kemudian berarti kita butuh ini, yang ini. Sigma FI kali XI. Maka kita munculkan di sini FI kali XI. Kita taruh di sini. Nah, FI kali XI berarti FI-nya ini, XI-nya ini. Jadi 5 kali 82. 5 kali 82 hasilnya 410. 7 kali 84, 588. 8 kali 86, 688. 10 kali 88 adalah 880. Terakhir 4 kali 90 adalah sama dengan 360. Kemudian ini tadi ya, kita perlu sigma FI XI. Ini sudah diketahui semuanya FI XI-nya ini, maka di sini kita jumlahkan. Sigma FI XI-nya adalah, ini ditambahkan semuanya, ketemu 2926. Dimasukkan ke sini, 2926 dibagi sigma FI-nya adalah 34, ketemu 86,05882. Kalau dibulatkan ke dua angka di belakang koma berarti 86,06. Bentuk yang ketiga yaitu rata-rata gabungan. Rata-rata gabungan itu adalah penggabungan rata-rata dua atau lebih kelompok data. Rumusnya tidak jauh beda dengan yang bentuk nomor 2. Bedanya di nomor 2 tadi tidak ada ini. Kemudian di nomor 2 ini adalah XI bukan X bar I. X bar gabungan itu adalah nilai rata-rata gabungan. Kemudian FI adalah banyaknya data kelompok ke I. X bar I adalah nilai rata-rata data kelompok ke I. Contoh soal. Siswa suatu kelas terdiri dari 3 kelompok penyumbang korban bencana alam. Kelompok pertama, kedua, dan ketiga masing-masing terdiri dari 10, 12, dan 18 siswa. Jika rata-rata sumbangan kelompok 1 adalah 10.000, rata-rata sumbangan kelompok 2 adalah 11.000, dan rata-rata sumbangan seluruh kelas adalah 9.400. Maka rata-rata sumbangan kelompok ketiga adalah kelompok 1, 2, dan 3 masing-masing terdiri dari 10, 12, dan 18 siswa. Berarti ini kelompok 1 yang 10 ini adalah menunjukkan F1 ya. Kelompok 1 terdiri dari 10 orang, berarti F1-nya 10. Kelompok 2 terdiri dari 12 orang, berarti F2-nya 12 orang, dan kelompok 3 terdiri dari 18 orang, berarti F3-nya 18 orang. Jika rata-rata sumbangan kelompok 1 adalah 10.000, berarti ini rata-rata sumbangan X bar 1 ya, berarti X bar 1-nya adalah 10.000. Rata-rata sumbangan kelompok kedua adalah 11.000, berarti ini adalah X bar 2. X bar 2-nya 11.000. Sedangkan rata-rata sumbangan seluruh kelas, berarti ini rata-rata gabungan yang diketahui, yaitu 9.400. Rata-rata gabungannya 9.400. Yang ditanyakan adalah rata-rata sumbangan kelompok ketiga. X bar 3-nya berapa? Jawab. Nah, rumusnya kita masukkan tadi ya. Kita masukkan. Kemudian nanti X bar gabungannya diganti 9.400, F1-nya diganti 10,
X bar 1-nya diganti 10.000, F2-nya 12, ini nanti diganti 11.000, kemudian F3-nya ini diganti 18, ini yang ditanyakan. F1, 2, 3-nya berarti nanti 10 ditambah 12 ditambah 18. Ini 9.400, kemudian yang ini 10 kali 10.000 berarti 100.000, 12 kali 11.000, 132.000, 18 X bar 3, kemudian ini tambah ini 40. Kemudian 9.400 dikalikan 40, yang ini tetap ya. Kemudian ini hasilnya adalah 376.000, ini tambah ini 232.000 ditambah 18 kali X bar 3. Sehingga 376.000 ini dikurangi 232.000 sama dengan 18 X bar 3. 18 X bar 3-nya sama dengan 144.000, sehingga X bar 3-nya adalah sama dengan 8.000. Jadi rata-rata sumbangan kelompok 3 adalah Rp8.000.